Halo guys, welcome back to Tokari dengan gue Filipi Delarionol di sini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan sebenarnya boleh nggak sih kita menuntut untuk melunasi hutang-hutang apabila kita berhutang ya. Padahal secara lisan kita pernah berjanji secara lisan bahwa pembayarannya itu dicicil. Karena sering banget nih ada permasalahan di mana sebelum pandemi biasanya kita itu melihat bahwa cash flow kita bagus, pemasukan kita itu bagus semua. Oleh karena itu kita coba untuk pinjam meminjam, misalnya kita pinjam sama teman, kita pinjam ke bank dan lain sebagainya. Dalam kasus ini gue bawa itu tentang pinjaman kita kepada teman. Ketika kita meminjam sama teman, kita ngomong kalau akan dilunasi, anggap aja dilunasi bulan Oktober, anggap seperti itu. Tapi karena masa pandemi dan lain sebagainya, ada lagi perjanjian baru yang kita katakan kepada dia, boleh nggak kalau misalnya nanti dicicil untuk pembayarannya. Nah, tapi tahu-tahu pada bulan Oktober ditagih. Karena perjanjian kita secara tertulis itu dijelaskan bahwa kita membayar pada bulan Oktober. Nah, sebenarnya tuh boleh nggak sih untuk tindakan seperti itu? Atau kita sebenarnya punya langkah-langkah hukum lain karena kita sudah pernah membuat perjanjian lisan. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi kesepakatan secara lisan atau secara verbal itu sebenarnya masuk sebagai suatu kesepakatan, tetap masuk sebagai suatu kesepakatan. Dalam pasal 1320 ini udah pasal paling basic banget, 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu membahas terkait dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat dua di atas itu syarat pertama, yang kedua ini adalah syarat subjektif, dan dua yang terakhir adalah syarat objektif, jadi ada 4. Yang pertama itu sudah cakap ya. Terus habis itu yang kedua adalah adanya kesepakatan, ada kata sepakat di antara kedua belah pihak atau lebih. Yang ketiga, ini udah masuk di syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu, dan yang terakhir adalah suatu kausa yang halal. Jadi kalau misalnya kita lihat, apabila terpenuhinya 4 hal tadi, maka sebenarnya perjanjian tadi itu sudah sah. Jadi memang kalau kita lihat dari 1320 nggak dijelaskan tuh bahwa memang suatu perjanjian haruslah dalam bentuk tertulis, nggak. Tapi itu suatu perjanjian bisa melalui bentuk yang lisan atau verbal seperti itu. Nantinya apa sih kelebihannya yang tertulis dan tidak, sebenarnya itu jatuh pada ke arah pembuktian. Karena kan cukup sulit untuk membuktikan hal-hal yang bersifat lisan. Tapi kalau misalnya dia tertulis dan ditandatangani itu sudah cukup jelas, apalagi kalau dia akta notaril. Nah, lalu sehabis itu perjanjian yang dibuat secara lisan tetap sah. Nah, ini yang penting. Walaupun kita berjanji secara lisan, untuk tadi tuh ceritanya kayak kita mengamandemen. Kita berjanji secara lisan. Sebenarnya perjanjian lisan ini juga hal yang juga hal yang sah di mata hukum. Karena di pasal 1338, di 1338 ini adalah perjanjian itu mengikat ya. Perjanjian itu mengikat bagi bagi para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian itu. Jadi misalnya ada pihak A dan pihak B, mereka membuat perjanjian, maka kedua pihak ini berdasarkan pasal 1338 itu mereka terikat. Itu pacta sunt servanda. Lalu selain dari pasal 1338 ini juga kita bisa mengetahui bahwa dalam perjanjian itu ya, orang harus beritikat baik. Jadi memang dasarnya dia untuk melaksanakan perjanjian itu dia beretikat baik. Nah, maksud dari etikat baik ini dari awal tuh emang niatnya mau membentuk perjanjian loh. Nggak ada sama sekali niatan untuk mencurangi atau ada niatan-niatan buruk lainnya. Begitu. Nah, terus habis itu kalau ternyata kesepakatan verbal untuk mencicil. Tadi kan awalnya kesepakatannya itu bukan untuk mencicil ya. Nah, kesepakatan verbal. Jadi waktu kita bahas kesepakatan verbal ini, maka ketika kita mengamandemen, kita mengatakan bahwa bro, boleh nggak kalau misalnya gue cicil, soalnya kan ini dalam masa pandemi dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan, oh ya boleh, nggak masalah. Nah, disitulah kesepakatan baru tadi terikat, di mana pembayarannya utang tadi itu akan dicicil, tidak harus langsung pada bulan Oktober. Di sini dijelaskan di dalam hukum online, lalu bagaimana cara membuktikan perjanjian lisan?
Disarikan dari artikel lainnya, artikel lain di dalam hukum online, bisa diajukan alat bukti saksi yang mengetahui adanya perjanjian lisan tersebut. Selain itu, bisa juga dengan adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian atau dengan adanya persangkaan berdasarkan fakta bahwa sebagian utang tersebut telah dicicil. Terlebih lagi apabila sudah ada bukti pencicilannya seperti bukti transfer atau kwitansi pembayaran cicilan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, kita lihat secara langsung ya. Ketika kita ingin membuktikan, kan sebenarnya tuh perjanjian lisan atau perjanjian manapun sih, perjanjian terus juga kita sebenarnya butuh saksi. Kita butuh banget untuk saksi agar memperkuat bahwa memang adanya perjanjian atau perikatan di antara kedua orang ini. Nah, ketika tadi kita sudah, misalnya kita nggak punya saksi, maka kita bisa membawa bukti-bukti kita telah mentransfer. Apabila kita sudah mentransfer mencicil selama 2-3 bulan ke depan, itu terlihat bahwa cicilan kita tuh sebagai bukti si pihak lawan itu menerima, sebenarnya dia menerima cicilan tersebut. Sehingga dapat dipastikan benar adanya terhadap kesepakatan untuk pencicilan tadi. Beda lagi kalau misalnya pihak lawan mengakui, oh iya saya mengakui kalau saya pernah buat kesepakatan, kalau itu nggak perlu dibuktikan kembali. Karena kedua belah pihak telah mengakui bahwa memang terjadi kesepakatan, dan hal tersebut sudah bisa dianggap oleh hakim sebagai suatu kesepakatan yang sah. Nah, di sini pentingnya. Terus sekarang pertanyaannya adalah, gimana kalau misalnya dia mengancam, ya kan? Dia mengancam karena kita bayarnya cicil. Padahal kan aturannya kita harusnya membayar pada bulan Oktober, atau cash, langsung tepat waktu. Nggak boleh dicicil sama sekali. Nah, kalau misalnya ada ancaman yang disertai dengan kekerasan, atau merupakan ancaman kekerasan, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 335 ayat 1 KUHP. Jadi nanti urusan perdata ini, urusan keperdataan ini berubah menjadi urusan pidana. Kenapa? Karena ada unsur pidana di sana, ada unsur pengancaman di sana. Nah, terus habis itu, yang perlu kita ketahui lagi adalah bahwa sebenarnya kasus seperti ini, kasus tentang hutang piutang ini, lebih baik diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau jalur mediasi. Karena percuma kalau misalnya kita bawa kasus ini ke dalam pengadilan. Ujung-ujungnya, ya walaupun kita bersih tegang, kasus ini kan awalnya dari pertemanan. Misalnya gue pinjam sama teman gue uang. Dan dengan membawa kasus ini ke pengadilan, sebenarnya trust issue antara gue dengan teman gue ini menjadikan hubungan kami renggang. Padahal hal-hal seperti ini bisa kami selesaikan jauh sebelum kami harus pergi ke pengadilan. Terus mengenai pembayaran berdasarkan cicilan, perlu juga dilihatin, apabila kita jadi kreditur ya, perlu juga dilihatin bagaimana proses pembayaran cicilannya. Berbeda loh ya, apabila kita sudah membuat peraturan atau perjanjian bahwa dibayar harus tepat waktu, anggap Oktober tanggal 10 harus selesai ya. Terus di bulan September dia ngomong, boleh nggak kalau gue cicil misalnya gitu, sampai bulan Desember. Gue nggak ada uang sekarang. Terus gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa, silahkan cicil. Di bulan Oktober dia bagus cicilnya, di bulan November dia bagus cicilnya, di bulan Desember dia bagus cicilnya. Gue nggak akan ada masalah, gitu loh. Jadi, yang perlu kita lihat adalah kesinambungannya, bagaimana hal ini dapat terus terjadi, dapat di-enforce, dan kita juga mendapatkan hak kita, gitu loh. Kalau misalnya tadi gue sebagai kreditur, akan terjadi perbedaan apabila gue memaksa dirinya untuk membayar. Padahal senyata-nyatanya gue pernah membuat perjanjian untuk dicicil. Akan berbeda apabila, oke, gue menerima kalau dia bayarnya cicil. Tapi ketika masuk bulan Oktober, dia mulai mandek. Dia nyicil di bulan November, dia mulai mandek. Nah, kemandekan ini yang kita bisa bawa. Bahwa memang karena kita sudah memberikan keringanan, relaksasi, tapi ternyata dianya nggak perform. Dianya nggak melaksanakan kewajibannya dia. Nah, di situ nanti ada negosiasi lagi. Apakah mau dihentikan dan dia langsung bayar ganti rugi, denda, dan lain sebagainya. Atau terus dilanjutkan, misalnya dengan dia memberikan bunga yang lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi, tahapan dalam hutang piutang ini jangan langsung kita hentikan begitu saja. Makanya, terkait dengan kasus tadi, kalau misalnya kalian punya hutang atau kalian punya piutang kepada orang, yang mana perjanjian pertama kalian itu diharuskan untuk selesai pada tanggal sekian, udah jelas tanggalnya kapan untuk dibayarkan, namun ternyata ada 1 dan 2 hal lain yang menjadikan dia mampunya untuk mencicil. Pertama, jangan mengancam. Dalam menagih jangan pernah mengancam. Kedua, coba diskusikan baik-baik. Ketiga, perhatikan bagaimana cash flow-nya dia. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan. Dan yang keempat adalah, otak kita paling pikir pertama adalah uang.
uang atau apa ya, keuntungan itu bukan cuma masalah material kayak uang itu, enggak, tapi tentang waktu dan tenaga. Kalau misalnya kalian berfokus untuk ngejar uang dan main di pengadilan, rugi di kalian, waktu dan tenaga habis. Kalau kalian berfokus untuk mendikte tindakan mereka, lalu membawa permasalahan ini ke ranah yang lebih besar, ke ranah pengadilan, terus kalian menyewa lawyer dan lain sebagainya, itu rugi di kalian. Jadi lebih baik selesaikanlah secara kekeluargaan, secara mediasi, yang nantinya ujungnya itu akan win-win solution dan kalian berdua. Nah, kalau misalkan punya permasalahan tentang hutang piutang, atau tentang kredit yang macet dan lain sebagainya, coba kalian komen di bawah sini. Nanti gue akan jelaskan, gue akan ngebantu. Dan juga, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, agar akun gue ini semakin besar dan juga bisa memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, salam demokrasi.